Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Mari Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, dan juga kepada seluruh pemirsa video pada pembahasan pada kali ini. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan para presenter pada video pembahasan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Febri Boyolistianto, dengan NIM C74219051. Kemudian ada rekan saya, Nova Davedia, dengan NIM C74219059. Kemudian ada rekan saya juga, Dian Pramestiwandasari, dengan NIM C74219076. Dalam dunia internasional, menjalin hubungan internasional adalah suatu hal yang mutlak dan tidak bisa dihindari oleh setiap negara. Hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan bahwa syarat dari terbentuknya negara ialah salah satu poin yang paling penting, yaitu mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Tujuannya adalah adanya saling membutuhkan satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Dengan cirinya negara menjalin hubungan internasional, maka suatu negara akan mendapatkan suatu dampak, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang merupakan suatu konflik internasional akan kami tuntas pada video pembahasan pada kali ini. Materi muatan atau subbab pada video penjelasan kali ini, yang pertama pengertian sengketa internasional, kemudian prinsip umum sengketa internasional, lalu penyelesaian sengketa secara politik, dan juga penyelesaian sengketa secara hukum. Sengketa internasional terdiri dari dua kata, yakni sengketa dan internasional. Pengertian sengketa sendiri diterjemahkan secara bebas menjadi sebuah ketidaksepakatan secara spesifik mengenai suatu fakta, hukum, atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan suatu pihak dipenuhi dengan penolakan, klaim balik, atau penyangkalan oleh pihak lainnya. Sedangkan kata internasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyangkut bangsa atau negara seluruh dunia atau antar bangsa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Adapun prinsip umum sengketa internasional terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan antar negara terjalin lewat ikatan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Kemudian prinsip kedua, hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Kemudian yang ketiga, hukum internasional memberikan pilihan bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur, atau upaya yang seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya. Kemudian prinsip yang terakhir, yang keempat, hukum internasional modern semata-mata menganjurkan cara penyelesaian secara damai. Apakah sengketa itu sifatnya antar negara atau antar negara dengan satu hukum internasional lainnya. Dalam the Declaration of the United Nations on Principle of International Law concerning friendly relation and cooperation among states in accordance with the Charter of the United Nations, atau yang biasa disebut dengan deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara, pada tanggal 24 Oktober 1970, serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982, telah termuat prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai,
yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal atau mendunia, yang apabila diuraikan, prinsip-prinsip tersebut terdapat beberapa macam. Seperti yang pertama yaitu prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Yang kedua yaitu prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Prinsip non-intervensi itu adalah prinsip yang melindungi suatu negara dari campur tangan negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Yang keempat yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara. Yang dimaksud dengan prinsip kedaulatan negara ini merujuk kepada persamaan dalam martabat moral, menghargai hak-hak negara lain, dan persamaan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kelima yaitu prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. Yang keenam yaitu prinsip itikat baik dalam hubungan internasional. Dan yang terakhir yaitu prinsip keadilan dan hukum internasional. Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu pertama, cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dan yang kedua, cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau perang. Nah, untuk penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi dua, di antaranya penyelesaian secara politik dan penyelesaian secara hukum. Dari berbagai aturan hukum internasional tersebut, termasuk dan terutama resolusi Majelis Umum dan Deklarasi Manila, dapat dikemukakan prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Yang pertama ada prinsip itikat baik. Kemudian yang kedua ada prinsip larangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa. 3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Yang keempat, prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan dalam pokok sengketa. 5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa atau konsensus. Yang keenam, prinsip exhaustion of local remedies. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Adapun beberapa model penyelesaian secara politik, yaitu yang pertama negosiasi, lalu yang kedua mediasi, yang ketiga jasa baik, kemudian yang keempat konsiliasi, yang kelima inquiry, dan juga yang keenam penyelesaian di bawah naungan pengawasan organisasi PBB. Negosiasi merupakan metode yang dapat diterima secara universal dan merupakan yang paling umum dipakai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi juga merupakan cara yang primer dan pokok untuk menyelesaikan konflik yang berupa kepentingan. Dalam negosiasi, peran agen diplomatik yaitu vital. Tujuannya yaitu berunding, yang mana tidak harus selalu dan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa yang sedang terjadi, namun suatu perundingan yang berhasil menghasilkan suatu pengaturan baru yang mana dapat mencegah atau meredakan situasi sengketa yang sedang terjadi. Kemudian mediasi. Bila mana pihak-pihak sengketa internasional tidak mampu menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, maka dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga yang akan menyelesaikan jalan buntu dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima. Dalam penyelesaian sengketa, mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Kemudian jasa baik merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam pasal 33 Piagam PBB.
akan tetapi merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB. Jasa baik ini merupakan tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah tersenggahnya negosiasi dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang sedang bersangkutan. Kemudian konsiliasi. Penyelesaian sengketa konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Oleh Institut Hukum Internasional pada tahun 1962 mendefinisikan konsiliasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan maupun di mana suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc, untuk menangani suatu sengketa. Berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa yang dapat diterima oleh para pihak atau memberi para pihak pandangan untuk menyelesaikannya seperti bantuan yang mereka minta. Lalu inquiry atau penyelidikan, yang dimana dibentuknya suatu tim penyidik yang bersifat netral. Prosedur ini dimaksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang sedang hukum murni. Sering fakta yang mendasari suatu sengketa dipermasalahkan. Dalam hal ini penyelesaian komisi yang tidak memihak akan mampu memudahkan penyelesaian suatu sengketa internasional. Lalu penyelesaian di bawah naungan atau pengawasan organisasi PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam percaturan politik internasional pada dewasa ini. Hal tersebut sebagaimana digariskan pada pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional. Sebagian besar tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional antara negara-negara yang merupakan salah satu tujuannya dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu penyelesaian secara hukum, di mana penyelesaian secara hukum itu merupakan bagian daripada penyelesaian sengketa secara damai. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa secara damai ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta di luar pengadilan. Apabila melalui pengadilan dapat ditempuh atas dua bagian, yaitu arbitrase internasional serta pengadilan internasional. Penyelesaian secara hukum ini merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh sebuah keputusan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara hukum ini dapat dibagi atas tiga bagian. Untuk yang pertama yaitu ada arbitrase, yang kedua yaitu ada pengadilan internasional, serta yang terakhir ada Mahkamah Internasional. Untuk arbitrase sendiri itu dibagi atas dua bagian, yaitu arbitrase non-komersial serta arbitrase komersial. Untuk pengadilan internasional juga dibagi atas dua bagian, yaitu pengadilan internasional permanen serta pengadilan internasional ad hoc. Untuk yang pertama yaitu arbitrase. Jadi arbitrase itu memiliki pengertian sebagai suatu penunjukan pihak ketiga untuk bertindak sebagai adjudisator atau sebagai pihak yang mengadili dalam suatu sengketa dan untuk memutuskan penyelesaiannya. Arbitrase ini tentunya berbeda dengan mediasi serta konsiliasi dalam hal ia ini tidak menggalakkan kelanjutan perundingan bersama. Dikarenakan peran pihak ketiga dalam arbitrase yang biasa disebut dengan arbitrator ini sangatlah aktif dalam hal intervensi dalam suatu sengketa dan mengambil peran sebagai pembuat keputusan. Arbitrator ini adalah pihak ketiga yang sepenuhnya dipilih berdasarkan persetujuan para pihak. Merupakan pihak yang ahli dalam pokok sengketa, netral, tidaklah harus ahli hukum, tetapi realitanya dalam komposisi dewan arbitrase minimal tetap ada peran ahli hukum, serta pihak yang netral. Putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat. Adapun cara penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dilakukan baik itu melalui penyelesaian dengan seorang arbitrator secara terlembaga, dalam arti sudah berdiri sebelumnya dan mempunyai hukum acaranya. Sebagai contoh itu adalah Permanent Courts of Arbitration atau Mahkamah Tetap Arbitrase, atau dengan badan arbitrase ad hoc yang berarti dibuat para pihak sementara waktu dan tugasnya berakhir setelah putusan terhadap suatu sengketa itu telah dikeluarkan. Arbitrase sendiri itu dibagi menjadi dua bagian menurut pokok perkaranya. Itu ada arbitrase komersial dan arbitrase non-komersial. Untuk arbitrase komersial itu biasanya disebut dengan perdata,
Untuk istilah komersial ini menurut Huala Adolf merujuk kepada perdagangan, lalu lintas uang, perniagaan secara umum sehingga mencakup asuransi, sewa beli, pinjam meminjam, dan sebagainya. Sebagai contoh itu adalah the International Center for the Settlement of Investment Dispute. Untuk arbitrase non-komersial sendiri itu biasanya disebut dengan arbitrase internasional publik. Sebagai contohnya itu adalah PCA. Selanjutnya yang kedua itu adalah peradilan internasional. Jadi dalam penyelesaian sengketa internasional yang melalui peradilan ini biasanya dilaksanakan apabila cara lainnya itu tidak berhasil. Dalam penyelesaian melalui peradilan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peradilan internasional permanen dan peradilan internasional ad hoc. Untuk pengadilan internasional permanen itu sebagai contohnya yaitu Permanent Courts of International of Justice, kemudian International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, serta Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian yang kedua itu adalah pengadilan internasional ad hoc. Sebagai contohnya itu adalah International Courts Tribunal for Rwanda dan International Courts Tribunal for Yugoslavia. Yang terakhir itu adalah Mahkamah Internasional. Jadi Mahkamah Internasional ini merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kemudian Mahkamah Internasional ini merupakan organ judisial utama daripada PBB dan juga bagian dari hukum internasional. Fungsi daripada Mahkamah Internasional sendiri itu adalah menyelesaikan serta memutus perkara yang diajukan oleh negara-negara yang bertikai sesuai dengan hukum internasionalnya. Keberadaan Mahkamah Internasional sendiri ini untuk mewujudkan tujuan utama dari PBB, yaitu untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasionalnya. Yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional yang diatur dalam piagam PBB itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk memutus sengketa sesuai dengan hukum internasional permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh negara-negara. Untuk yang kedua yaitu memberikan advisory opinion dalam hal permasalahan-permasalahan yang berkenaan hukum yang diajukan oleh negara melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan dan diputus dalam Majelis Umum PBB. Terima kasih telah bersedia menyimak video pembahasan kami. Dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian sengketa internasional dibagi atas dua cara garis besar. Yang pertama secara politik dan juga yang kedua secara hukum. Secara politik diantaranya melalui negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, inquiry, dan juga penyelesaian di bawah naungan atau pengawasan organisasi PBB. Kemudian penyelesaian secara hukum yaitu melalui arbitrase dan juga peradilan internasional dan mahkamah internasional. Kami dari kelompok 6 mohon izin undur diri. Dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.